Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Atia Husna. Saya akan menjelaskan materi mengenai upaya pemerintah dalam menangani permasalahan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Yang melatar belakangi saya menjelaskan materi ini adalah Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk menempati peringkat keempat dunia. Dengan jumlah yang begitu banyak, maka dapat menyebabkan permasalahan seperti tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan adanya kemiskinan dan ketimpangan sosial, maka dapat menyebabkan banyak permasalahan lain. Misal, kecemburuan sosial yang akan berakibat banyak terjadi kasus kriminal. Oleh karena itu, ini merupakan pekerjaan yang sangat penting bagi pemerintah untuk menyelesaikannya agar Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi, serta masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali berkurang. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penurunan setiap tahunnya. Seperti pada tabel berikut. Pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2016 jumlah kemiskinan sebanyak 27,76 juta jiwa dan pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 10,70%. Pada tahun 2017 jumlah kemiskinan menurun sebesar 1,18 juta jiwa dan pertumbuhannya menurun menjadi 10,12%. Pada tahun 2018, jumlah kemiskinan berjumlah kembali turun sebesar 0,91 jiwa dan pertumbuhannya semakin menurun menjadi 9,66%. Dan pada tahun 2019, jumlah terus menurun hingga mencapai angka 0,88 juta jiwa dan laju pertumbuhan meningkat. Dan laju pertumbuhan tingkat kemiskinan terus menurun menjadi 9,22%. Kemudian pada tahun 2020, jumlah kemiskinan meningkat sebesar 1,63 juta jiwa dengan persentase 9,78% dan terus meningkat karena pandemi menjadi sebesar 1,12 juta jiwa dengan pertumbuhan persentase 10,14%. Namun begitu, tingkat ketimpangan masih cukup tinggi. Salah satunya terjadi pada daerah perkotaan dan pedesaan, seperti data di bawah ini. Seperti pada gambar grafik berikut. Pada gambar grafik tersebut menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2020, perbedaan tingkat kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan sebesar 5,44%. Lalu pada tahun yang sama, pada bulan September, menjadi 5,32%, yang mana pada tahun tersebut berarti ketimpangan semakin menurun. Kemudian pada tahun berikutnya, pada bulan Maret 2021, perbedaan yang sebesar 5,21, yang berarti setiap tahun ketimpangan semakin menurun. Secara umum, selanjutnya, apa sih itu kemiskinan dan ketimpangan? Pengertian kemiskinan. Secara umum, kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan menurut Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan memang tidak hanya terjadi di Indonesia saja, di negara lain juga mengalami hal yang sama.
tidak terkecuali di negara maju seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan lain-lain. Namun, kebanyakan terjadi di negara berkembang atau negara yang memiliki penduduk banyak. Selanjutnya, pengertian ketimpangan. Ketimpangan menurut Adrinov Achaniago, ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Ketimpangan sosial merupakan sebagai bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Next, selanjutnya adalah faktor penyebab kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah utama dan paling mendasar yang setiap harinya menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Apalagi di Indonesia masih memiliki masalah yang cukup pelik dalam pemberantasan kemiskinan. Dan untuk memberantasnya, kita harus tahu dulu apa faktor penyebabnya. Berikut faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, tingkat pendidikan yang masih rendah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Dengan pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan. Yang kedua, masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Terbatasnya lapangan kerja, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena dengan bekerjalah seseorang mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Jumlah pengangguran juga sebagai tolak ukur kemiskinan di suatu negara. Yang ketiga, malas. Seseorang yang tidak ingin maju akan beranggapan bahwa kemiskinan adalah takdir, padahal kemiskinan dapat dirubah dengan cara berusaha semaksimal mungkin. Jika seseorang malas, menyebabkan seseorang menjadi tidak produktif dan akan tetap pada kemiskinannya. Yang keempat, keterbatasan sumber daya alam. Masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Kelima, keterbatasan modal. Sebagian orang ada orang yang miskin dikarenakan tidak memiliki modal untuk membeli bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Keenam, beban keluarga. Seseorang yang memiliki anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan, karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi. Selanjutnya, kebijakan pemerintah agar tingkat kemiskinan semakin menurun. Pemerintah tidak dapat menutup mata dengan adanya fakta bahwa di Indonesia masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah telah menyusun kebijakan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Kebijakan ini sebagai berikut, yaitu 1. Meningkatkan tingkat pendidikan dengan cara memeratakan pendidikan dan fasilitasnya sampai ke pelosok, sehingga tidak akan ada lagi anak yang tidak dapat bersekolah, karena dengan pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Kedua, ada meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Ketiga, dengan memantapkan kelompok menengah ke bawah, juga melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa untuk memperkuat infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang, sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor terus dilaksanakan. Keempat, peningkatan anggaran perlindungan sosial. Jadi pemerintah diharuskan memfokuskan anggaran dikeluarkan untuk
bantuan ke masyarakat miskin. Kelima, melakukan penguatan ekonomi domestik dan tata kelola impor. Keenam, dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mengikuti program KP. Selanjutnya, cara pemerintah mengurangi ketimpangan di Indonesia. Ketimpangan di Indonesia, walaupun setiap tahunnya menurun, pemerintah tetap harus memberi perhatian karena masalah ini sudah masuk ke ranah sosial, sehingga banyak kemungkinan dampak yang terjadi seperti kriminalitas dan kecemburuan sosial. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia, terutama antara pedesaan dan perkotaan, yaitu sebagai berikut. Pemberantasan kekurangan gizi atau stunting. Pemerintah Indonesia berupaya memberantas kekurangan gizi yang banyak terjadi, terutama daerah terpencil dengan pembangunan yang kurang maju. Kedua, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Pembangunan dan kondisi ekonomi yang tidak merata menyebabkan masih banyaknya warga yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Ketiga, peningkatan peluang pekerjaan. Pemerintah berupaya menyediakan pelatihan dan menyediakan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan peningkatan keterampilan serta kualitas sumber daya manusia secara merata. Keempat, menurunkan ketimpangan kekayaan. Upaya ini dilakukan dengan pengaturan ulang pajak penghasilan di mana di Indonesia masih didominasi oleh kalangan pekerja, sedangkan sebenarnya penghasilan pribadi seperti pengusaha, pemilik modal, dan lain-lain memiliki kewajiban pajak yang lebih besar dibanding pekerja, namun pelaksanaannya belum optimal. Kelima, menciptakan wirausaha secara massal. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalam.